Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, habis sholat subuh, kita mau belajar dan mencoba untuk engraving akrilik menggunakan mesin CNC laser yang murah meriah ini, cuma sekitar 20.500-an, menggunakan software Legbron. Kalau yang sebelumnya, saya balik, ini masih belum ada teman-teman ya. KS masih kosong karena habis sholat subuh, habis sahur, sholat subuh langsung kita mau mengetes atau belajar membuat grafir dari akrilik. Ini bahannya akrilik transparan 3 milian. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita grafir apa ya, grafir sembarang lah ya. Ini granit, ini triplek, ini juga triplek untuk foto-foto kayak gitu. Nah sekarang kita mau tes grafir, ini juga foto di granit, sekaligus nanti kita cutting. Ini sekalian ya kita nggak ini ya, nggak pandai-pandai amat sih membuatnya, cuma ini dasar banget. Nanti teman-teman kalau mau belajar atau mencoba bisa dikembangkan sendiri, terutama bagian editing atau setting foto itu kita memang bukan orang desain grafis, jadi nggak akan langsung sempurna. Oke, langsung kita coba. Suaranya sudah ada kendaraan lewat, Pak Tani mungkin mau ke sawah. Ini kita menggunakan laptop, nanti saya akan merekam screennya itu menggunakan apa ini, Camtasia Audio biar lebih jelas. Oke, ini saya skip, nanti saya sambung dengan tutorial yang di dalam biar nggak capek megangin HP-nya. Siap, terima kasih, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, untuk kali ini kita merekam. Sudah merekam belum nih? Kita nggak tahu juga nih merekam apa belum. Coba kita lihat. Oke, sudah merekam ya, ini tandanya. Oke, kita hidden aja. Yang perlu kita siapkan ketika menggunakan CNC laser Legbron, tidak perlu menggunakan Corel, tidak perlu menggunakan Seedcam atau Aspir, tidak perlu menggunakan Maxday, cukup satu software Legbron saja ini ya. Nah, ini kita buka, bismillah. Kita menggunakan Legbron dengan nggak usah diupdate, dengan versi 1.0.06 ya. Oke, ini kalau beli CNC di tempat kami langsung udah dapat softwarenya, ini gratis. Nah sekarang kita masukkan objek yang mau kita grafir. Kalau kita belum punya objek ya kita download dulu. Downloadnya apa ya, hijab atau foto hijab. Nah, untuk gambar sendiri kita bisa menggunakan JPG atau PNG. Kalau JPG itu kan belakangnya masih ada backgroundnya. Nah biasanya kita grafir itu nggak perlu background, jadi kita yang digrafir ininya saja, gambarnya. Makanya kita pakai PNG. Kalau PNG itu filenya rata-rata nggak ada backgroundnya kayak gini. Kalau ini kan ada backgroundnya, kita harus menghilangkan backgroundnya dulu kalau nggak pengen backgroundnya ikut digrafir. Nah cara menghilangkan background ini macam-macam, banyak sekali. Untuk prakteknya kita biasanya suka menggunakan remove.bg. Nah jadi file bikin tutorial, sayang, ayah bikin video tutorial. Jadi untuk foto JPG kalau kayak gini kan ini ada backgroundnya, jadi nggak perlu kan kita grafir backgroundnya kayak ini juga gitu. Jadi kita hapus saja backgroundnya kayak gini tuh. Menghapusnya bisa melalui Photoshop atau aplikasi yang lainnya, atau pakai ini. Yang sudah sering saya pakai itu remove.bg. Nah, remove.bg ini cukup simpel. Jadi fotonya kita upload
klik gitu, kita upload fotonya, terus nanti selesai kita download lagi, sudah backgroundnya udah hilang. Ini pakainya ini ya, remove bigi namanya. Oke, kalau nggak mau pusing atau cuma ngetes saja, ya udah kita download aja yang tipe PNG, nanti udah nggak ada backgroundnya kayak gitu. Itu kan cantik-cantik meskipun kartun. Oke, nggak pakai lama, coba kita download salah satu. Bismillah. Oke, close. Oke, ini udah mulai download ya ini. Oke, kita buka, tampilkan dalam folder. Ini udah ke download. Sekarang kita masukkan aja ini, langsung di drag, masukkan ke sini, ke Lightroom. Oke, nah kemudian kita tentukan, ini otomatis ya, meskipun warna dimasukkan sini pasti akan hitam putih kayak gini. Oke, Masya Allah, makhluknya Allah ini cantik. Puasa-puasa lagi. Ini diapain ya? Ini kan terlalu lebar nih, nggak perlu kan kita apa ini grafir semua, nggak perlu. Oke, sekarang kita kecilin aja, atau mau pakai kotak begini bisa seberapa bisa, atau pakai yang ini diagonal apa ini namanya, elip kayak gini, atau lingkaran boleh. Oke, kita coba yang elip ya, del. Oke, yang elip aja. Nah, ini biar bisa posisinya di tengah-tengah sirah, ini kita warnai beda. Kalau ini kan apa, biru atau hitam ini. Nah, daripada nanti biar nggak bentrok warnanya, salah satu kita warnai, warnanya ada di bawah sini ya, merah misalkan. Jadi untuk apa, lingkarannya atau elipnya ini kita kasih warna merah, kemudian kita pencet tombol shift pada keyboard, kemudian kita klik pada gambar atau picture yang kita mau cutting itu tadi. Oke, ini udah keblok, atau klik di luar terus Ctrl A, ini sama saja. Kemudian kita pencet tombol C, itu tujuannya center kanan kiri. Kalau tombol E itu center atas bawah, ini kita pencet tombol E ya. Nah, ini center, artinya tengah-tengah antara atas dan bawah. Kalau kalau C kanan kiri. Oke, tapi kita nggak membutuhkan center kanan atas bawah, kita butuhnya cuma kanan kiri. Oke, kita Ctrl Z dulu, kembali. Oh, nggak mau dia. Oke, manual aja lah. Bismillah, naik yuk. Oh, bacot. Oke, nah segini aja mungkin sudah cukup lah. Ke bawahnya nggak perlu panjang-panjang. Oke, segini. Nah, untuk mengcutting ini nanti tujuannya kita mau grafir yang bagian ini, mukanya ini, hijabnya ini kita grafir sekaligus kita cutting. Jadi kita siapkan untuk merah, lingkaran merah ini nanti untuk kita grafirnya. Untuk merah kita grafir, untuk cuttingnya kita siapkan lingkaran lagi, tapi kita pastikan ini rencananya mau seperti ini atau kurang pas. Bawah lagi, naik dikit. Oke lah, saya rasa ini udah cukup ya. Oke, kemudian kita yang warna merah ini kita copy dulu, kita copy, Ctrl C di keyboard, pencet tombol Ctrl sama C itu untuk mengcopy, atau langsung klik kanan gini, copy ini ya, sama saja. Terus kita paste pakai tombol keyboard Ctrl V, itu jadi paste, atau langsung klik kanan paste, itu klik kanan paste. Nah, ini sama saja, tapi cukup satu saja. Nah, ini kita kasih warna beda. Ini nanti tujuannya untuk cutting. Kita kasih warna kuning atau hijau. Ini untuk cutting. Oke. Kemudian yang ini kita singkirkan dulu. Kemudian yang merah sama yang foto ini shift, tombol shift pada keyboard. Kemudian kita klik pada fotonya. Kemudian kita klik kanan. Kita apply max to image, ini hanya untuk memotong bagian yang kita butuhkan saja. Ini kan masih bisa digeser-geser nih. Nah, oke, kemudian
kita klik kanan lagi, flatten image mask. Sebelum saya pencet tombol ini, saya jelaskan ulang lagi. Kalau foto itu kita kasih warna hitam, ini layarnya ya, hitam, maka garis yang mau kita pakai ngecrop atau motong tadi kasih pilihan warna lain biar komputernya bisa membedakan. Nanti kalau sama-sama hitam dia bingung, nggak bisa keluar menu gini. Oke, kita tombol flat image mask, masking. Oke, udah jadi kan. Nah, tinggal yang ini kita klik, kita masukkan ke sini lagi, shift pada keyboard, klik. Jadi dua bagian udah keblok. Kemudian kita pencet tombol C untuk center kanan kiri atau LR, kemudian tombol E untuk center top button atau atas dan bawah. Nah, ini kan udah tengah-tengah nih. Oke, kemudian kita klik di luar. Nah, di sini kita sudah dapat dua layar. Oke, dua layar. Layar pertama yang warna hitam ini untuk engraving foto atau image, ini ada tulisannya. Kemudian yang hijau ini nanti tujuannya untuk line, untuk cutting pada line-nya ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita setting pada bagian foto. Nah, ini banyak yang tanya teman-teman, terutama dari pelanggan yang pastinya bisa sebenarnya mereka, cuma kalau ditanya saya juga harus menerangkan kan, meskipun ya sedikit-sedikit setahu saya saja. Ini kita klik pada bagian fotonya ini, kalau ini bagian garis, kalau ini bagian foto. Nah, ini bisa kita langsung klik dua kali, akan muncul settingan seperti ini, parameter seperti ini. Nah, kita masukkan, ini boleh dikasih nama sembarang lah ya, untuk engraving atau apa gitu, misalkan engraving, bisa enggak? Oke. Kemudian speed, untuk engraving itu speed 5000 udah cukup, 4000 bagus, tapi kalau saya di triplek biasanya pakai 5000. Kalau ini akrilik mungkin lebih keras ya, jadi saya agak pelankan dikit di 4000, satuannya milimeter per menit. Untuk power maksimumnya bisa saya pakai 2,5, tulisannya 2 titik ya, 2,5 bukan 2,5. Ini digitalnya kayak gitu, jadi 2,5 atau 2,6. Nah, coba kita pakai 2,6 biar lebih engravingannya biar lebih dalam gitu. Oke, kemudian settingan berikutnya, kalau ini nanti kita nolkan aja, minimum power nanti bisa kita nolkan di menu luar sini. Terus kemudian untuk over scanning ini saya wajibkan 1 cm atau 10 mm. Jadi kalau ini cuma 6, kita sorry saya ulangi dulu, ada kekeliruan. Kita sebelum arah ke situ kita tentukan dulu nih ukurannya mau digrafir berapa kali berapa. Nah, itu yang penting. Ini bisa kita blok semuanya, kemudian kita lihat di sisi sini, ini ketinggian, ini kan satuannya milimeter nih, 134 mm berarti 13 cm. Ini menurut saya terlalu besar karena material saya kayaknya nggak sampai segitulah, atau nanti kelamaan juga. Ini kita kasih 60 itu berarti 6 cm ya, ketinggiannya 6 cm. Oke. Ini kalau kita mau merubah ketinggian dan biar bisa diikuti lebarnya secara otomatis, pastikan tombol locknya ini dia terkunci. Jadi ketika kita merubah bagian bagian atasnya, ketinggiannya, maka bagian lebarnya juga akan mengikuti. Ini ya kita contoh nih, misalkan ini di unlock, ini kita rubah jadi 10 cm atau 100, maka hasilnya seperti ini, dia nggak balance atau nggak presisi gitu nggih. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini dan ini diaktifkan. Jadi ketika kita melakukan perubahan dari satu sisi, maka sisi lain akan mengikuti secara otomatis. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke menu yang tadi. Kita ulangi sedikit untuk nama, karena tadi sudah kita ganti tapi belum di oke, maka namanya rubah lagi ya. Engraving. Oke. Speed kita pakai 4000 karena kita
pakai akrilik mungkin lebih keras daripada triplek, kita pakai 4000. Kalau triplek biasanya saya 6000 atau 5000 gitu. Kalau maksimum power kita jangan terlalu tinggi, nanti kalau terlalu tinggi akriliknya khawatir leleh terus lubang. Nah ini teman-teman bisa mainkan, semakin tinggi nilai power maxnya maka power lasernya akan menyala lebih besar powernya. Ini kan kemampuan powernya bisa diisi sampai 100%. Untuk cutting biasanya saya pakai 100% atau 50%. Nah di sini kita hanya butuhnya cuma melukai akrilik. Jadi jenengan kita nanti bisa mencoba-coba kalau granit dengan power berapa. Biasanya kalau granit saya pakai power 3%. Kalau akrilik mungkin nggak sekeras granit, ya kita pakai 2,6 lah mungkin ya, 2,5 atau 2,6. Nanti kalau terlalu besar khawatirnya akrilik akan akan terlalu dalam hasil engravingnya nanti. Oke. Minimum power nggak bisa disetting dari sini nih ya, nanti nyetingnya dari luar sini nanti. Oke, nanti kita terangkan di setelah settingan yang ini. Oke, ini tadi kita masih image ini sudah otomatis. Kalau gambar yang kita kerjakan maka dia akan keluar image, dan centangan ini kita centang aja. Terus kemudian di bawah sini ada negatif image. Nah negatif image itu kalau materialnya biasanya hitam, ini pasti saya nyalakan negatif itu, pasti ini negatif. Ini ada efek negatif, ada efek positif gitu ya. Oke, nanti juga bisa sih langsung di fotonya gitu kita edit gitu. Oke, kemudian bagian overscanning. Overscanning ini kita harus menyalakannya, wajib ini kalau saya ya. Dan ini kita kasih space grafiran kanan kiri itu sekitar 10 mm atau 1 cm. Ini coba kita isi 15%, nanti jadinya di sini 10. Nah oke. Terus kemudian line interval. Nah ini kalau mau detail ini diisi yang lebih kecil lagi, misalkan ini 0,1 kita isi 0,05 misalkan. Ini nanti ketika laser engraving kanan kiri itu perpindahan step, ketika laser ini misalkan geser ke kanan kemudian pindah ke depan. Nah ke depannya ini cuma 0,05 mili, jadi lebih halus. Tapi tidak selamanya halus itu baik, nanti bisa lama kan. Nah semakin besar semakin kasar, tapi ya semakin cepat gitu. Kalau kita menggunakan material yang engravingnya di bawah 10 cm, kalau saya biasanya ngetes itu di 0,1, tapi kalau grafirnya agak besar nanti 0,3. Dua itu aja yang saya pakai, 0,3 sampai 0,3 terus diturunkan sampai 0,1. Oke. Kemudian scan angle. Fungsi dari scan angle ini adalah kemiringan dari grafir. Coba kita proses X ketika menggrafir ya. Jadi enggak horizontal gitu. Misal kita isi 45 derajat. Nah, posisinya miring kayak gini. Nah, ini bisa kita coba-coba. Nanti yang cocok dengan kebutuhan kita yang mana? Angle-nya miring apa angle-nya horizontal? Kalau saya lebih suka di horizontal karena pergerakan sumbu yang bergerak hanya di bagian X aja. Untuk bagian Y akan dia mengunci, steppernya lebih awet, drivernya lebih awet. Saya rasa seperti itu. Kemudian image mode ini banyak sekali, tinggal pilih-pilih saja ya. Streamingnya model gini, streamingnya model gini kayak gitu. Tapi yang sering dipakai orang-orang itu Jarvis atau Helpstone. Nah ini yang paling sering, Helpstone. Kemudian di bagian sel per in ini tujuannya setiap satu in itu ada berapa sel titik-titik gitu ya. Ini misalkan kita naikkan, berarti selnya akan jauh lebih besar lagi, lebih besar jumlahnya ya. Jadi semakin detail. Tapi lagi-lagi tidak selalu semakin detail hasilnya akan bagus. Kalau saya sukanya di angka 75. Kalau Helpstone Angel kemiringan dari streamingnya ini, kalau ini tadi kemiringan dari pengerjaan ya, CNC-nya. Kalau ini kemiringan dari hasil teksturnya, ini kita bisa mainkan. Tapi saya sukanya di 22,5 ini. Ini perasaan saya sudah
cukup bagus di situ. Oke, setelah ini kita apply nggak ada ya, apply berarti kita oke aja. Oke, settingannya di sini akan keluar speed, kecepatan gerak CNC waktu engraving 4000, kemudian power yang dipakai maksimal 2,6. Nah, di sini nanti kita bisa melihat di bawah ini. Nah, power max-nya 2,6, power min-nya 2,5. Nah, ini pastikan 0. Kalau saya nanti jenengan bisa teman-teman nanti bisa mencoba-coba cocoknya berapa dengan mesin atau material Anda. Oke, di sini juga bisa kita lihat settingan yang kita masukkan tadi, intervalnya 0,1 mm. Oke, itu settingan pada gambar. Nah, settingan pada gambar ini kan bisa langsung di layer, atau kita juga bisa langsung di gambarnya, atau gini. Ini tadi kan menentukan pengerjaan, tapi gambar ini harus kita apa ya istilahnya itu, kita cerahkan, kita hitamkan kayak gitu. Itu apa namanya itu, saya bukan orang desain grafis jadi nggak begitu tahu dengan istilah-istilah gitu. Nah, ini ada menunya di sini, shape apa ini namanya. Nah, ini shape properties, ini untuk menentukan kontrasnya atau gamanya gitu. Kalau saya biasanya itu ini saya pakainya di 5, kontrasnya di 10. Ini ya karena saya nggak pinter-pinter amat juga sih untuk desain-desain gini, jadi saya pakai patokan ini aja. Nanti teman-teman bisa mencari-cari sendirilah kombinasinya yang lebih cocok yang mana gitu. Atau kalau settingan ini kan biasanya kalau software baru diinstal ini belum keluar, teman-teman bisa lihat di bagian Windows. Nah, ini shape properties ini belum dicentang. Nah, kalau belum dicentang kan nggak ada nih. Nah, shape propertiesnya mau mengeluarkannya di sini. Oke, shape properties. Nah, ini udah keluar ya shape properties. Atau kalau teman-teman nggak mau gini, kan ini kalau kita melakukan perubahan kita nggak tahu nih perubahan secara detailnya seperti apa, cuma fotonya agak terang agak gini doang. Kalau mau yang lebih detail, ada, langsung klik di fotonya, klik kanan, kemudian adjust image. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bisa mainkan tadi yang sel per inch-nya berapa, 75 kan tadi kita settingnya dari sini tuh. Terus help angel, nah, ini bisa kita pilih-pilih di sini semuanya. Kita tes yang mana yang sesuai selera. Terus colornya bisa kita mainkan di sini. Mau dimainkan seperti apa gitu, kita tinggal mainkan di sini. Nah, tapi saya nggak bisa ya. Tujuannya seperti apa, idealnya seperti apa, nggak bisa. Nanti mungkin teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri di sini. Setelah itu di OK. Kalau di OK nanti settingannya udah ngikutin itu. Nah, settingan itu akan tembus ke shape properties ini. Ketika dilakukan perubahan pada settingan itu, ini juga akan berubah. Jadi ada dua cara seperti itu. Langsung klik kanan pada foto, langsung adjust image kayak gitu, ini tadi, atau melalui shape properties. Kalau lewat shape properties nggak ada perubahan di sini yang nampak, tapi kalau yang dari foto bisa langsung nampak. Oke, next. Ini saya anggap sudah ya, ini settingan teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri, kecerahan disesuaikan dengan hasil. Nah, kalau saya cuma lihat-lihat di channel YouTube orang luar negeri itu ya seperti ini, makanya saya terapkan seperti ini. Oke. Kemudian ini tadi settingan untuk layer 1. Selanjutnya settingan untuk layer 2. Lanjut part untuk layer 2. Ini kan layer 1, ini layer 2. Nah, di layer 2 ini tujuannya garis hijau ini kita untuk cutting, bukan engraving. Jadi kita tentukan kecepatan. Nah, ini harus nyoba-nyoba juga ini, karena setiap material pasti memiliki CNC itu, laser itu mampu memotong material dengan kecepatan berapa idealnya, itu harus dicoba. Kalau saya amannya agak rendah aja dulu. Nah, misalkan speed kita pakai berapa, 300 misalkan, 300 mm per menit untuk cuttingnya. Maksimum power amannya pakai 100 saja ya, antara 50 sampai 100 sih. Ini
nanti coba-coba juga. Semakin kecil asalkan dia sudah tembus pemotongannya, ya pakai power kecil aja biar lebih awet di bagian lasernya, tabung lasernya terutama, nggih. Kemudian mode kalau fill ini engraving full. Jadi misalkan bulat ini itu di engraving penuh, dalamnya lingkaran. Tapi kalau lane ini ya cuma lane-nya saja yang di cutting gitu. Oke. Kemudian yang bawah nggak ada yang perlu di setting, cuma ini aja line. Oke, ini cutting ya. Oh, nggak ada namanya tadi ya. Ini cutting. Oke. Udah selesai. Kita lihat di sini bisa power max-nya 100, power min-nya ini selalu saya pakai 0. Terus sudah sesuai sih kecepatan 300, mau dirubah di sini juga bisa kecepatannya ini. Oke, nah ini sebelum kita mengerjakan pada mesin CNC, pastikan titik zeronya di mana. Nah, ini penting sekali. Ini kan area CNC kita nih, Nah, kita zeronya atau titik nolnya itu di mana? Jadi memulai pengerjaannya itu di mana? Bisa di tengah sini, bisa di bawah tengah, atau di kiri bawah. Nah, saya sarankan untuk teman-teman, jika material yang kita punya itu sudah simetris, misalkan kita mau grafir batu nisan atau mau grafir nomor rumah yang materialnya udah dipotong, udah dibikin material itu kotak misalkan. Nah, itu tinggal kita cari tengah-tengahnya, tarik garis diagonal, tengah kita tandai. Nah, nanti untuk zeronya ini kita kasih di tengah ini. Klik zero itu yang ini ya, yang apa itu kotak warna apa ini? Warna hijau ini. Nah, itu di tengah. Dan ini pastikan sudah current position. Ini sudah current position. Jangan pilihan yang lainnya, nanti nggak akan nemu lagi nanti. Nah, nanti teman-teman bisa nyoba-nyoba sih, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Nah, kalau saya current position, terus ini di tengah, artinya material nanti akan dikerjakan dengan titik zeronya laser itu di tengah. Nah, kalau material saya kan ini abstrak ya, nggak dipotong ya, sisa-sisa produksi. Nah, ini kita di kiri bawah, celing. Jadi nanti laser itu posisinya di sini, berhenti standby di sini itu zero, kemudian dia kerja seret ke sini baru grafir. Oke, ini settingan yang penting sekali bagi saya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat nih, mau simulasinya di mana? Oke, kalau ini sudah settingan semuanya lengkap, selesai. Nah, kita simulasinya di sini. Nah, ini gambar monitor di atas. Nah, ini nanti yang warna merah ini menunjukkan perjalanan laser kita ketika engraving kanan kiri sejauh ini. Oke. Kemudian warna ini yang akan digrafir. Ini kalau kita zoom gini ya, kita pakai scroll. Ini kan ada garis putih-putih. Garis putih-putih ini adalah garis yang akan dia laser. Oke, kayak gitu. Ini bisa di mode apa? Invert, aktif, non aktif, kayak gitu. Mau simulasi kayaknya ini ya, simulasi ya, celing. Nah, ini simulasinya nanti seperti itu. Kalau dikira kurang cepat ya tinggal geser lagi, kecepatannya dinaikkan. Proses simulasinya seperti itu. Nah, di sini ada estimasi total mana ya, estimasi cat distance, rapid move, oke. Total time, nah ini 7 menit lebih 58 ya, 8 menitan. Nah ini sekalian cutting. Oke, seperti itu. Kita tinggal start, tapi kita siapkan dulu untuk mesin CNC nya sebelum kita start. Nah, kita siapkan dulu. Saya matikan untuk video tutorialnya ini, saya sambung menggunakan HP. Oke, saya stop. Oke, kita lanjut. Setelah kita bikin file apa settingnya sudah kita sampaikan tadi semuanya ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, semuanya sama. Kita mau pencet tombol start untuk memulai, tapi kita pastikan dulu
modul udah dinyalakan. Nah, ini modul belum nyala, ini modul dinyalakan. Untuk di bagian power supply udah nyala, laser sudah kita posisikan. Water coolingnya kita nyalakan juga, pompa air ya untuk pendingin. Ini kalau nggak kita nyalakan bahaya, di lasernya bisa rusak, kebakar. Ini ya kalau water cooling kami itu pakai air biasa gini, kapasitas 120 liter, biar lebih dingin kalau pemakaian dalam jangka waktu lama. Nggak usah water cooling yang itu kulet itu mahal itu. Oke, untuk kompresor saya pakai kompresor yang ada di belakang sana, saya jadikan satu, ini pakai selang warna kuning ini. Nah itu naik ke sana ke lantai 2 terus ke sana. Ini tinggal dibuka saja. Bismillah. Kalau ada airnya kita buang dulu airnya di sini. Oke, sudah. Kompresor sudah dibuka. Ini pakai tekanan 1 bar aja cukup ya, kompresor kecil aja cukup, nggak perlu gede-gede. Oke, jika air sudah, kompresor sudah, power sudah dinyalakan, nah, kita bisa pakai tombol tes nih. Ini kan ini laser, daya laser. Ini kalau mau engraving, cutting, pokoknya laser mau dinyalakan ini harus aktif. Kalau nggak aktif nggak bisa. Nah ini untuk tombol tes, kalau dipencet dia nyala. Ini tesnya. Oke, nyala. Nah, ini titik birunya di sini ya, kiri bawah. Oke, tinggal kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada yang salah. Ini tutorial ya, salah nggak yo. Bismillah. Oke, kita lihat. Nah ini kan lampu lasernya ini kan nyala mati ya. Oke, kelihatan banget proses grafir. Oh ya, untuk teman-teman ketika menggunakan laser, kalau saya itu idealnya jarak antara material dengan nozzle itu sekitar 5 mm, jadi jangan terlalu jauh atau jangan juga terlalu dekat, jadi 5 mm itu ideal lah. Ini kalau saya lihat hasil grafirannya agak dalam. Ini tadi dengan power 2,6 ya, 2,6, lumayan dalam. Jadi kalau teman-teman mau nyoba lagi bisa diturunkan powernya biar tidak terlalu dalam, atau jika butuh lebih dalam lagi ya powernya dinaikkan lagi, mungkin 2,7 atau maksimal 3 lah, karena kalau lebih dari 3 nanti khawatirnya leleh malahan. Kalau triplek ini 3 mili ya, 3% ini. Grafir ini 3%, seingat saya. Grafir granit yang ini juga 3%. Terus ada lagi yang granit saya bawa ke Karunia Sejahtera 1 itu juga 3%. Kalau grafir itu 3% aja. Oke, sambil kita nunggu hasilnya. Ini kita pakai speednya 4000 mm per menit ya. Jadi tidak terlalu cepat. Kalau yang di sini ini waktu itu saya kalau nggak salah pakai 6000, kalau nggak 7000, 6000 kecepatannya. Tapi kan ini empuk ya, ini triplek empuk, jadi kita pakai tinggi nggak masalah. Nanti kita lihat hasilnya, semoga sesuai harapan. Ya namanya belajar kan, kalau nggak cocok ya nanti mungkin perlu direvisi lagi, mungkin powernya kurang naik atau powernya kurang turun kayak gitu. Tapi kalau ini saya rasa udah lumayan lah, tinggal nanti hasilnya aja. Oke, tampak dari kejauhan. Ini CNC laser untuk saat ini yang tipe vertikal gini, yang 50 watt dengan area kerja 120x120 atau biasa disebut setengah triplek, itu harganya 20.500.000 untuk saat ini. Sudah upgrade menggunakan
software Lightroom, bisa engraving foto. Jadi foto yang seperti tadi kita masukkan langsung ke Lightroom, terus di setting dikit-dikit lah kontras cahayanya. Oke, ini controllernya. Nah, ini mewakili juga sih, lampu LED merah ini mewakili nyalanya laser ini, tes laser ini. Oke, ini sekitar jam. Oh ya, alhamdulillah itu sudah kelihatan mega di pagi hari. Mungkin udah jam 6 ini ya. Coba kita lihat jam. Setengah 6 teman-teman, tuh setengah 6. Oke, ini kalau kita bikin tutorial siang, kemarin tuh sebenarnya mau bikin tutorial waktu nggak ada tamu itu. Ini kalau ini CNC, calon CNC versi 3, ini sudah versi 3, masih proses. Kalau siang di hari biasa di jam operasional, selain ada tamu, teman-teman tuh berisik banget kalau kerja di sini karena ruangannya tertutup, terus teman-teman juga mainnya mesin semua kan, gerinda, bor, las, itu belum lagi mereka pukul-pukul palu-palu, berisik. Jadi kalau kita bikin tutorial kayaknya kalah sama mereka, noise-nya besar banget. Oke, mudah-mudahan ini tadi sedikit apa, kita nyoba lah kalau bikin tutorial kesannya kok kayak mengajari. Kita nggak ngajari ya, cuma setahu saya lihat-lihat di YouTube seperti itu caranya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, dites sendiri sesuai dengan mesinnya teman-teman. Kalau powernya ini masih baru ya pakai power 2, berapa tadi, 2,6 aja udah bisa untuk engraving. Tapi kalau powernya sudah 2 tahun atau 1 tahun mungkin ya sudah powernya menurun, ya harus pakai ini power yang lebih tinggi lagi. Jadi disesuaikan dengan kemampuan powernya laser teman-teman semuanya. Ini kayaknya udah nampak ini. Kameranya pakai kamera HP, jadi mungkin kurang sempurna kameranya. Apinya nggak kelihatan ya karena powernya kecil. Kalau kita mau lihat dari depan sini, nah itu kelihatan, atau melihat powernya dari miliampere tuh kecil banget kan, nggak sampai maksimum. Kalau maksimumnya kan sekitar 20 atau 25 lah, antara 20 sampai 25 miliampere. Nah ini nggak sampai, ini paling cuma 2 skalanya, 2 miliampere. Kalau tadi sih di situ settingannya di komputer kita pakai 2,6 kalau nggak salah, 2,6%. Oke, sudah mau selesai. Nanti ini tadi settingannya kita kasih cupping ya, garis lingkaran atau elip itu tadi untuk cuppingnya. Oke, posisinya yang enak. Kecepatan yang kita pakai 4000 mm per menit. Ini tadi sambil mengerjakan, sambil compile dari hasil screenshot, video screenshot, nanti kita gabung sama video yang ada di HP lalu kita upload di YouTube. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang lagi belajar atau cari referensi dasar-dasar pengoperasiannya kayak gitu. Allah ya Karim. Kameranya ngebur.
sudah berapa persen nih? Kita bisa melihat juga di sini sudah 98%, waktunya udah 8 menit. Sama estimasi lebih sedikit ya, kalau di estimasi tadi kan 8 menit kurang sedikit. Nah, itu ada suara saya di sini. Oh ini sudah mulai cutting ini, sorry. Ini mulai cutting. Kalau cutting powernya maksimum ya, jadi besar ini, nyalanya besar dan kelihatan ada apinya. Oke, kita lihat juga di sini pasti maksimum besar. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, 24. Oke. Oh, astagfirullah, kaget aja, mau ditabrak. Oke, kita singkirkan dulu dan ini hasilnya. Hasilnya kita ambil dulu. Bismillah. Kita lihat hasilnya. Oh ya, ini belakangnya masih ada stikernya ya, kita lepas dulu sambil ini kita bersihkan. Saya hulu dulu ya. Kita lanjut lagi. Ini tadi stikernya udah saya buang ya. Nah, ini kok kayak dua sisi digrafir, sebenarnya enggak, karena materialnya ini transparan. Yang digrafir cuma bagian depan, tapi belakangnya juga ikut-ikutan. Nah, info dari teman-teman katanya itu bisa dikasih lampu, bisa nyala. Nah, nggak tahu biaya ngasih gini atau gimana gitu ngasih. Anggap aja ini LED ya di belakangnya, jadi dia katanya bisa nyala gitu. Tapi beneran nggak? Kayaknya nggak bisa ya kalau LED gini, harus LED-nya benar-benar tertutup. Tahu ini coba. Oke. Nggak tahu saya LED-nya yang mana LED yang bisa nyala, mungkin LED yang seperti ini. Oke, intinya seperti itu, dan ini hasilnya tahap pertama uji coba menggunakan akrilik ya, lumayan lah. Nanti bisa dikembangkan lagi sama temen-temen gimana caranya biar jauh lebih bagus daripada uji coba saya di pagi hari ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya teman-teman. Ada manfaatnya. Dari saya mau mandi dulu karena bentar lagi jam 7 Karya Sejahtera sudah buka, mau kerja melanjutkan progres-progres yang masih tertunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.